Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagai nabi dan rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW menerima mukjizat agung berupa Al-Quran, kitab suci yang memiliki peranan dan pengaruh luar biasa bagi umat manusia. Al-Quran tidak hanya memberikan petunjuk kepada generasi yang hidup pada masa Rasulullah SAW saja, tapi juga terus menjadi sumber hidayah hingga akhir zaman. Bagi umat Islam, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Quran adalah kewajiban yang memperkuat hubungan dengan Allah sekaligus menjadi pembimbing dalam kehidupan di dunia. Bahasa Al-Quran memiliki keindahan yang tidak bisa ditandingi oleh karya manusia manapun. Setiap ayatnya disusun dengan harmoni sempurna, menggabungkan kedalaman makna dengan keindahan bahasa Arab. Keindahan ini diakui oleh para ahli bahasa, baik muslim maupun non-muslim. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 88, Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang siapa saja untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain." Tantangan ini berlaku hingga akhir zaman, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menjawabnya. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah hasil pemikiran manusia, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memiliki karakteristik istimewa yang membedakannya dari kitab-kitab sebelumnya. Yang pertama, Al-Quran senantiasa terjaga keasliannya. Dalam surat Al-Hijr ayat ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya." Kedua, Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat dan kitab Injil. Sekaligus Al-Quran mengoreksi penyimpangan yang terjadi di dalam kedua kitab tersebut. Ketiga, Al-Quran diturunkan sebagai peringatan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk kaum tertentu saja. Dan keempat, Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang lugas, rinci, dan mudah dipahami bagi mereka yang mau mengambil pelajaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, petunjuk Al-Quran mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dari akidah, ibadah, hingga masalah muamalah. Ia memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana seorang hamba menjalani kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayatnya berisi pelajaran sejarah umat terdahulu, hukum-hukum syariat, serta petunjuk moral dan spiritual yang abadi. Al-Quran juga menjadi kitab ilmu pengetahuan, memuat banyak isyarat tentang alam semesta yang baru ditemukan oleh ilmu modern. Misalnya, penjelasan tentang tahapan penciptaan manusia dalam rahim yang disebut dalam beberapa ayat menjadi bukti keselarasan antara wahyu dan sains. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mengagungkan Al-Quran berarti menghormati firman Allah ini dengan sepenuh hati. Tidak cukup hanya membaca, tapi juga memahami dan mengamalkan kandungannya. Al-Quran adalah pedoman utama dalam menjalani kehidupan, dan kedudukan Al-Quran di atas segala aturan duniawi. Marilah kita tingkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran dengan membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup agar kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.